Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah mikrobiologi Ibu Dr. Evi Rofiati SSI MPD, dan yang saya banggakan teman-teman dari Tadris Biologi 4C. Perkenalkan, nama saya Putri Adistiana Nurul Syamsia selaku perwakilan dari kelompok 9. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri kedua, serta ada teman saya yaitu Saudari Isrul Khairiyah sebagai pemateri pertama. Di sini kelompok kami akan membahas tentang materi Archaea. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan pengertian, karakteristik, klasifikasi, dan peranan dari domain Archaea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isrul Khairiyah sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai Archaea. Archaea merupakan salah satu domain yang ada selain dari domain bakteri dan domain eukariot. Nama Archaea dan Archaebacteria merupakan istilah yang berbeda. Archaea merupakan domain di mana domain adalah tingkat atau takson tertinggi, dan Archaebacteria merupakan kingdom yang ada di domain Archaea. Archaebacteria, bahasa Archaebacteria ini dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata. Yang pertama archios, yang artinya kuno atau primitif, dan bakteri yang artinya tongkat. Disebut kuno karena bakteri ini diduga telah ada pada kehidupan awal manusia, dan bakteri atau tongkat ini disebut tongkat karena bakteri pertama yang ditemukan bentuknya itu seperti tongkat. Jadi Archaebacteria merupakan organisme primitif, mereka dapat hidup bahkan berkembang di bawah beberapa kondisi yang sangat ekstrim di bumi, seperti Antartika atau suhu yang tinggi, dan di lingkungan asam atau basah. Namun Archaea ini bisa hidup di daerah seperti umumnya organisme lain, yaitu air tawar, sungai, dan lainnya. Archaea memiliki dinding yang tersusun oleh polisakarida dan protein tanpa peptidoglikan. Namun terdapat senyawa yang mirip peptidoglikan yang disebut dengan pseudomurein atau mengandung N-acetyl talosamicuronic acid atau NAM. Karakteristik dari Archaea yang pertama, uniseluler atau bersel tunggal, prokaryotik, yaitu tidak memiliki membran inti. Dinding selnya itu tersusun atas protein dan lipopolisakarida. Membran sel tersusun atas gliserol, lipid, dan ether. Umumnya anaerobik, obligat, dan fakultatif. Hidup soliter atau sendiri, atau ada juga yang berkoloni. Reproduksinya itu pembelahan biner, tunas, dan fragmentasi. Bersifat kosmopolitan atau habitat tersebar di seluruh penjuru dunia, dan bisa bertahan hidup di lingkungan ekstrim. Archaea ini berflagel dan bentuknya itu ada yang bulat, batang, spiral, ataupun tidak beraturan, dan ukurannya itu sangat kecil sehingga hanya bisa dilihat dari mikroskop, berkisar di 1-10 mikrometer. Klasifikasi dari Archaea terdiri dari dua klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan habitat. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan taksonomi. Klasifikasi berdasarkan habitat terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama metanogen, yang kedua halofil ekstrim, dan yang ketiga termofil ekstrim. Metanogen merupakan kelompok Archaea di mana
menggunakan H2 untuk mereduksi oksigen menjadi metana atau CH4. Sesuai dengan energi metabolismenya yang khas, bakteri ini termasuk ke dalam anaerob obligat, di mana tidak bisa hidup tanpa adanya udara atau oksigen. Kemudian hidupnya itu di lumpur, rawa, di rumen sapi ataupun rayap. Nah, ketika makhluk hidup lainnya tidak bisa hidup di tempat ini karena tidak ada oksigen ataupun sedikit oksigen. Di dalam ekosistem bakteri ini berperan sebagai yang pertama sebagai pengurai atau decomposer. Dalam aplikasinya itu berperan dalam pembuatan biogas, dan yang kedua bersimbiosis dengan rayap atau herbivora lainnya seperti sapi sebagai pengurai selulosa dari dinding sel tumbuhan yang dimakannya. Salah satu contoh mutualisme yang dipahami dengan baik adalah interaksi antara protozoa dan archaea metanogen dalam saluran pencernaan hewan yang mencerna selulosa, seperti ruminansia dan rayap. Dalam lingkungan anaerobik, protozoa memecah selulosa tanaman untuk memperoleh energi. Proses ini melepaskan hidrogen sebagai produk limbah, tetapi hidrogen dalam tingkat tinggi mengurangi produksi energi. Ketika metanogen mengubah energi menjadi metana, protozoa diuntungkan dengan lebih banyak energi. Nah, kemudian kelompok yang kedua yaitu halofil ekstrim, di mana kelompok ini hidup pada lingkungan yang salinitas atau kadar garamnya tinggi, yaitu optimal pada 20%, dan bersifat heterotrof. Untuk menghasilkan energi, halofilik atau halofil ekstrim ini melakukan respirasi aerobik. Ada juga yang berfotosintesis. Contoh spesiesnya yaitu Halobacterium salinarum yang berhabitat di Great Salt Lake atau danau garam yang ada di Utah, Amerika. Sekian presentasi dari saya, dilanjut dengan pemateri kedua. Terima kasih. Selanjutnya yaitu termofil ekstrim. Termofil ekstrim ini berhabitat di lingkungan yang bersifat asam dan bersuhu panas. Dapat hidup dalam maksimum suhu 60-80 derajat Celcius dan hidup dengan cara mengoksidasi air yang mengandung sulfur dan berada dekat lubang hidrotermal di laut bawah. Contohnya yaitu pada Yellowstone National Park yang ada di negara Amerika Serikat. Sedangkan contoh spesiesnya yaitu Sulfolabus solfataricus dan Thermus aquaticus. Berikut gambarnya. Archaea dibagi menjadi 3 filum menurut taksonominya. Yang pertama ada Crenarchaeota, yang kedua Euryarchaeota, dan yang ketiga Corarchaeota. Filum yang pertama yaitu filum Crenarchaeota. Mikroorganisme yang termasuk di dalam filum ini tersebar di habitat yang sangat panas atau sangat dingin seperti air mendidih dan air beku. Semua Crenarchaeota yang berhasil dikultur hingga saat ini merupakan mikroorganisme hipertermofil yang tumbuh optimal pada suhu di atas 80 derajat Celcius, dan beberapa di antaranya memiliki suhu optimum di atas titik didih air. Contoh spesies dari filum ini yaitu ada Thermococcus gammatolerans dan Sulfolobus acidosalarius. Berikut gambarnya. Filum yang kedua yaitu filum Corarchaeota. Filum ini hanya ditemukan di lingkungan hidrotermal. Corarchaeota ditemukan di alam dalam jumlah yang sangat sedikit. Corarchaeota memiliki tingkat keanekaragaman pada tingkat filogenetik yang berbeda. Hal ini menyesuaikan dengan suhu, salinitas pada air tawar atau air laut, dan geografinya. Contoh dari spesiesnya yaitu ada Candidatus corarchaeum cyptophyllum. Berikut gambarnya.
Selanjutnya yaitu ada filum Euryarchaeota. Organisme Euryarchaeota sebagian besar terdiri dari halofil ekstrim dan metanogen. Contoh spesiesnya ada Halobacterium sp yang ditemukan di danau garam dan lingkungan laut berkadar garam tinggi. Ada juga Metanococoides burtoni yang ditemukan di Antartika dan dapat bertahan pada suhu yang sangat tinggi. Berikut gambar-gambarnya. Selanjutnya saya akan membacakan peranan dari Archaea. Beberapa peranannya yaitu yang pertama, membantu mengurangi populasi karena dapat mengikat karbon dioksida. Yang kedua, berperan dalam daur nitrogen, oksidasi amonia di tanah, dan menghasilkan nitrit. Selanjutnya, sebagai dekomposer dalam ekosistem anaerob, misalnya di rawa-rawa dan pengolahan air limbah. Serta beberapa spesies Archaeobacteria dimanfaatkan untuk mengatasi pencemaran, misalnya tumpahan minyak. Contohnya spesies Achromobacter.